Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan tentang salat al-Aidain, bab salat dua hari raya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bagi pian yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Betul? Ada? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang syariat hari raya atau salat Aidain, yang mana salat Aidain atau dua hari raya disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, yang mana pada waktu itu di kota Madinah terdapat dua hari raya, yang mana orang-orang jahiliyah merayakan dua hari tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita telah sebutkan bahwasanya hari raya tahunan di dalam Islam itu hanya ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun setiap perayaan selain kedua hari raya di atas, kalau ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jatuhnya itu perkara baru di dalam Islam. Kalau setiap perayaan selain kedua hari raya di atas, tapi tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebatas kebiasaan adat, maka itu termasuk perayaan jahiliyah dan semuanya dilarang di dalam Islam. Adapun untuk perayaan pekanan, ya, ada juga hari raya yaitu hari Jumat, dan ada salat khusus di setiap hari raya ini. Kalau hari Jumat ada salat Jumat, hari raya Idul Fitri ada salat Idul Fitri, hari raya Idul Adha ada hari raya Idul Adha. Dan telah kita sebutkan berkaitan tentang hukum salat Id. Para ulama berbeda pendapat apa hukum salat Id.
Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Dan jumhur ulama mengatakan sunnah, sunnahnya adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Kemudian kita juga telah membahas tentang syarat sah salat Id, dan para ulama menyebutkan bahwasanya syarat sah salat Id itu sama dengan syarat sah salat Jumat, ya, kecuali 2 khutbah, yang mana pada salat Jumat itu disyaratkan agar sah salatnya didahului dengan 2 khutbah. Adapun pada salat Id, maka khutbah itu bukan syarat sah. Artinya kalaupun ada orang salat Id tanpa khutbah atau tanpa mendengarkan khutbah, maka salatnya tetap sah. Dan telah kita sebutkan bahwasanya hukum khutbah pada salat Id hanya sebatas sunnah, bukan wajib. Sebagaimana kita juga telah membahas tentang tempat yang lebih afdal untuk mendirikan salat Id, dan kita jelaskan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan salat Id itu di sahra, ya, atau gurun, ya, padang pasir. Kalau kita mungkin di tanah lapang. Tetapi kalau misalnya ada yang mengerjakan di masjid, ya, maka tidak mengapa, salatnya tetap sah, ya. Perkaranya cuma masalah mana yang lebih afdal, yang lebih utama. Kemudian apakah ada salat qabliyah atau ba'diyah untuk salat Id? Maka jawabannya tidak ada. Ya, artinya ketika kita sampai ke mushola atau ke lapangan tempat salat Id, maka tidak dianjurkan untuk salat qabliyah. Adapun kalau di masjid, maka salat tetapi bukan qabliyah namanya, tetapi salat tahiyatul masjid. Adapun untuk salat ba'diyah juga tidak ada, artinya tidak ada salat setelah salat Id, ya. Kecuali bagi mereka yang pulang ke rumahnya, maka diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW salat 2 rakaat. Baik. Kemudian kita juga telah membahas kapankah waktu salat Id. Maka kita katakan waktu salat Id itu sama dengan waktu duha, yaitu dimulai ketika matahari naik seukuran tombak sampai waktu zawal. Baik, kemudian, ya, terakhir kemarin kita telah membahas tentang apabila tidak diketahui hari Id kecuali setelah zawal, maka kapan salatnya? Ya. Misalnya orang-orang menyangka bahwasanya hari ini belum hari Id, dikira belum muncul hilal. Ternyata ada yang mengabarkan bahwasanya hilal telah muncul, berarti hari ini sebenarnya adalah hari raya. Cuman kabar itu sampai setelah zuhur. Maka kapankah salat Idnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, cuman pendapat yang paling kuat diqadha di hari berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, nah inilah pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu pembahasan tentang adab-adab sebelum salat Id. Adab-adab sebelum salat Id. Di antara adab sebelum salat Id adalah pertama, niat yang baik. Yang pertama adalah niat yang baik. Penting bagi seorang mukmin untuk menghadirkan niat yang baik dalam setiap aktivitas sehari-harinya. Jadi tidak hanya berkaitan tentang ibadah, bahkan berkaitan tentang kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Itu penting bagi kita untuk menghadirkan niat yang baik. Supaya apa? Agar bisa memetik banyak pahala. Begitu juga ketika menghadapi hari raya, kita niatkan niat yang baik
Seperti ketika ingin sholat, maka kita niatkan demi mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kegembiraan atas karunia yang Allah berikan. Aku pergi ke lapangan misalnya untuk bisa berjumpa dengan kaum muslimin, bisa menyambung silaturahim dan seterusnya. Artinya niatkan niat yang baik ketika kita ingin melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan begitu pula di dalam setiap aktivitas kita, hendaknya kita meniatkan perkara-perkara yang baik, yang mana dengan niat tersebut ya kita akan mendulang banyak pahala. Misalnya pian bekerja, pian kalau bekerja ada niat atau kada tuh? Niatnya apa? Dapat duit. Ya, biar misalnya menafkahi istri, menafkahi anak, agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah, ya, dan niat-niat yang semisalnya. Baik, jadi yang pertama di antara adab-adab sebelum salat Id adalah meniatkan dengan niat yang baik. Yang kedua adalah mandi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mandi sebelum berangkat menuju musalla. Ya. Begitu juga yang ketiga, mandi. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Nah, tujuan mandi dan memakai minyak wangi supaya ketika berkumpul bersama kaum muslimin, ya, kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, ya, supaya tidak mengganggu jamaah yang lain, ya, kalau ternyata kondisi tubuh kita tidak bersih ataupun tidak wangi. Makanya begitu juga dalam salat Jumat, kan dianjurkan mandi. Tujuannya apa? Ketika berkumpul dengan kaum muslimin, maka mereka mendapati kita dalam keadaan bersih dan wangi. Baik. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Kalau bisa baru, alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka pilih pakaian yang terbaik. Tujuannya apa? Kita memakai pakaian yang terbaik dalam rangka menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga menampakkan kegembiraan pada hari tersebut. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar juga bahwasanya beliau memakai baju terbaik beliau untuk hari raya. Baik, itu yang keempat. Di antara adab juga sebelum salat Id adalah mengeluarkan zakat fitr sebelum berangkat untuk salat. Dan kita katakan ini adalah waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Walaupun telah kita sebutkan boleh mengeluarkan zakatul fitr sehari atau 2 hari sebelum hari Id, ya, sebagai bentuk rukhsah atau keringanan. Tujuannya apa? Kita memberikan zakatul fitr pada waktu tersebut untuk memasukkan kegembiraan dalam hati kaum fakir dan miskin. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau amara bi zakatil fitr an tuadda qabla khurujin nasi ilal musalla. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum keluarnya manusia menuju salat. Nah, jadi itulah yang lebih utama. Baik, itu yang kelima. Adapun adab yang keenam, makan sebelum keluar menuju musalla pada hari raya Idul Fitr. Makan sebelum keluar menuju musalla pada hari raya Idul Fitri
Makanannya apa? Kurma. Jadi yang lebih utama itu kurma. Berapa jumlahnya? Jumlah ganjil. Ya, tidak mesti 7. Ya, bisa 3, 5, 7, 9. Cuman dianjurkan bilangan ganjil. Kalau tidak ada kurma gimana? Ya, yang ada. Ya, lontong biasanya. Baik, yang penting makan sebelum menuju sholat. Apa hikmahnya kita disuruh makan pada hari raya Idul Fitr? Ya, menunjukkan kita tidak lagi berpuasa, menunjukkan kita sudah berbuka. Ya, supaya tidak ada yang menyangka bahwasanya ini masih puasa, ya kan? Menandakan kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Makanya disebut hari raya Idul Fitr. Al-Fitr artinya berbuka. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, silahkan dibuka hadis 513. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqah wa wasalaha Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke tanah lapang pada hari raya Fitri, melainkan setelah makan beberapa buah kurma. Hadis riwayat Bukhari, sedangkan di dalam sebuah riwayat yang mu'allaq namun dimausulkan oleh Ahmad disebutkan, dan beliau makan kurma itu satu per satu. Ada yang mengartikan afradan di sini adalah witran, yaitu ganjil. Baik. Nah, itu adalah dalam salat Idul Fitr. Bagaimana dengan Idul Adha? Adapun yang ketujuh berarti hitungannya. Yang ketujuh, tidak makan sebelum salat pada hari raya Idul Adha bagi siapa? Bagi yang berkurban. Ya, jadi bukan semua orang itu disuruh untuk tidak makan sebelum salat, ya, tetapi dikhususkan bagi mereka yang berkurban. Ya, jadi dianjurkan tidak makan sebelum salat pada hari raya Idul Adha bagi mereka yang berkurban. Berarti kalau yang tidak berkurban maka tidak mengapa makan sebelum salat. Baik. Mana dalil bahwasanya dianjurkan hal ini, yaitu hadis berikutnya nomor 514. Wa an Ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar ke tanah lapang di hari raya Fitri kecuali setelah makan. Yani Idul Fitri, makan dulu. Dan tidak makan di hari raya Adha kecuali setelah salat. Hadis riwayat Ahmad serta At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain, wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Dan beliau tidak makan pada hari raya Al-Adha sampai beliau kembali dan beliau makan dari sembelihan beliau. Jadi yang dimakan oleh beliau adalah sembelihan beliau. Ya, itu sebenarnya sunnahnya. Ya, jadi makannya dari sembelihannya. Cuman kalau kita praktekkan ini gimana? Ya, ini kita ingin merabahkan sapi, kita yang rabah berdahulu. Baik. Nah, jadi itulah
yang disunahkan ya, tidaklah makan kecuali setelah selesai dari berkurban atau setelah salat dan makan dari kurbannya. Kemudian yang kedelapan, di antara sunnah atau adab sebelum salat Id, makmum bersegera mendatangi musalla. Ya, jadi jamaah dianjurkan untuk bersegera mendatangi musalla. Musalla di sini tanah lapang ya. Cuman kalau imam dianjurkan untuk mengakhirkan datang. Ya, artinya biar jamaah terkumpul dulu baru imam datang. Jadi kalau jamaah atau makmum itu dianjurkan datang lebih cepat. Adapun imam itu dianjurkan mengakhirkan datang sampai terkumpul jamaah. Artinya ketika imam datang tidak berapa lama kemudian langsung dimulai salat. Baik. Karena itulah zahir dari perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersegera datang, kemudian ketika Nabi datang maka langsung dimulai salat. Baik. Kemudian yang keberapa? 9. Wanita ya dianjurkan untuk keluar menuju tempat sholat. Wanita dianjurkan untuk keluar menuju tempat sholat walaupun haid. Jadi tetap berhadir di tempat itu. Ya, hanya saja para wanita-wanita haid agak menjauh dari tempat orang-orang sholat, tetapi juga tetap hadir di situ. Dan ini sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW ya menyuruh agar mengeluarkan wanita-wanita yang dipingit ya, kemudian para wanita haid untuk berhadir di tempat salat ya, agar bisa mendengarkan nasihat dan juga disuruh untuk menjauhi tempat salat karena mereka tidak salat. Kemudian yang ke-10, dianjurkan untuk mengeluarkan anak-anak juga untuk sholat. Ya, menghadirkan anak-anak untuk sholat. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fitr aw adha. Fasalla summa khatab summa atan nisa fawada'ahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bisadaqah. Jadi kata Ibnu Abbas, aku keluar bersama Nabi SAW pada hari raya fitr atau adha, kemudian beliau salat, kemudian berkhutbah, kemudian beliau mendatangi para wanita dan memberikan nasihat kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Nah, diceritakan ini ketika beliau masih kecil. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak juga dianjurkan untuk ikut serta dalam salat Id. Kemudian yang ke-11, di antara adab menuju salat, keluar menuju musalla dengan berjalan kaki. Ya, keluar menuju musalla dengan berjalan kaki. Nah, inilah yang lebih afdal. Ya, tentunya kalau jauh ya tidak mengapa berkendaraan. Cuman kalau dekat dan mampu saja berjalan kaki, maka dianjurkan untuk berjalan kaki. Dan ini berdasarkan hadis nomor 526. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, minas sunnati an yakhruja ilal 'idi masyian, rawahu Tirmidzi wa hassanahu.
Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk dari perbuatan sunnah apabila seseorang keluar menuju salat Id dengan berjalan kaki. Nah, jadi ini yang lebih utama ketika menuju salat. Dan yang ke-12 dan yang terakhir di antara adab sebelum salat Id adalah memperbanyak takbir dengan suara keras sampai ke tempat salat. Memperbanyak takbir dengan suara keras sampai ke tempat salat. Ya, jadi selama kita berjalan menuju salat itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir dan dengan suara keras. Baik, nah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir yaumal fitr min hini yakhruj min baitihi hatta ya'ti al-musalla. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pada hari raya Idul Fitr, ya, beliau bertakbir sejak keluar dari rumahnya sampai datang ke musalla. Begitu juga kana yakhruju fil idain rafi'an sautahu bitahlil wa takbir. Ya, beliau keluar pada salat 2 hari raya mengangkat suara beliau dengan tahlil dan juga takbir. Nah, adapun berkaitan tentang hukum-hukum takbir, insyaallah kita akan bahas di akhir pembahasan bab ini, ya, insyaallah. Baik, nah inilah di antara adab-adab menuju atau sebelum salat Id. Baik. Maka ketika kita sudah sampai di musalla, maka kita akan bahas tentang bagaimana sifat salat Id. Ya, nah ini pembahasan penting. Bagaimana sifat salat Id sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, kita katakan para ulama sepakat bahwa salat Id didahulukan daripada khutbah. Ana ulangi, para ulama sepakat bahwa salat Id itu didahulukan daripada khutbah. Baik, kalian pernah hendak mendapati orang yang salat Id khutbah dahulu hanya salat? Rasanya kada susah terdapat lah. Kalau ada berita atau kabar gitu. Baik. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Di antara dalil akan hal itu, silakan buka hadis 516. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar melaksanakan salat 2 hari raya sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Ini jelas hadisnya. Begitu juga hadis nomor 520. Wa anhu, ya Abi Sa'id maksudnya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah summa yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'izuhum wa ya'muruhum, muttafaqun alaih. Dan darinya, yaitu Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat, yaitu lapangan, dan yang pertama beliau kerjakan adalah salat. Berarti salat dulu. Kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap para jamaah, sementara para jamaah itu masih tetap berada di dalam safnya, lalu beliau menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka. Berarti khutbah setelahnya. Muttafaqun alaih. Memang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendahulukan khutbah daripada salat.
Maka pertama ada yang mengatakan riwayatnya tidak sahih. Ya, jadi riwayatnya pun diperselisihkan oleh para ulama. Kalaupun sahih riwayatnya, maka itu murni ijtihadnya Utsman radhiyallahu anhu. Ya, mungkin di antara sebabnya supaya orang-orang yang terlambat datang tetap mendapati salat. Baik. Ada juga yang mengatakan yang pertama kali mendahulukan khutbah daripada salat adalah Marwan bin Al-Hakam, khalifah Bani Umayyah keempat. Tujuannya apa? Agar orang-orang mendengarkan khutbah. Wallahu alam, tapi yang jelas hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya yang benar itu adalah salat dahulu baru khutbah. Baik. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa salat Id itu 2 rakaat. Baik. Pernah hendak ada salat Id 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya? Rasanya kada leh. Mun ada heboh. Karena ulama sejak dahulu sepakat salat Id cuma 2 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis nomor 517. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Id rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha, akhrajahu sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id 2 rakaat, beliau tidak melakukan salat sebelum dan setelahnya. Baik, maka ini jelas bahwasanya salat Id itu adalah 2 rakaat. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan salatul adha rakaatan. Salat Idul Adha itu 2 rakaat. Wa salatul fitri rakaatan. Salat Idul Fitri juga 2 rakaat. Wa salatul jumu'ah rakaatan. Salat Jumat juga 2 rakaat. Wa salatul musafir rakaatan. Salatnya orang safar itu juga 2 rakaat. Baik. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man khaba waqad khaba man iftara, dan celakalah bagi mereka yang mengada-adakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi perhatian kita di sini ya, Ibnu Abbas secara tegas menyatakan semua salat ini ya 2 rakaat. Baik. Kemudian jadi kesepakatan pertama salat Id didahulukan daripada khutbah. Kemudian sepakat juga bahwasanya salat Id itu 2 rakaat. Baik. Kemudian tidak ada azan dan iqamah untuk salat Id. Tidak ada azan ataupun iqamah untuk salat Id. Begitu pula tidak ada panggilan as-salatul jami'ah. Tidak ada panggilan as-salatu jami'ah. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan juga tidak ada panggilan as-salatu jami'ah. Baik. Adapun dalil akan hal ini hadis nomor 518. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal Id bila adzanin wala iqamah, akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dan darinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id tanpa adzan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud dan asalnya ada di dalam riwayat Al-Bukhari. Baik, jadi tidak ada adzan ataupun iqamah. Adapun untuk panggilan as-salatu al-jami'ah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ilal musalla akhadha fi salati min ghairi adzanin wala iqamah wala qaul as-salatu jami'ah. Wa sunnatu alla yuf'al syai'un min dzalik. Jadi kata Ibnu Qayyim, Nabi SAW ketika sudah sampai di lapangan, di musalla, maka beliau mulai sholat tanpa ada azan, tanpa ada iqamah, dan tidak ada perkataan as-salatu jami'ah.
Wa sunnah, dan sunnahnya memang tidak dilakukan sesuatu pun dari 3 hal tadi. Nah, itulah yang sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu muqaddimah tentang kaifiyah salat. Sekarang kita masuk langsung ke tata cara salat. Kita katakan bahwasanya salat Id itu kan berjamaah, gitu ya. Bagaimana kalau ada orang salat Id sendirian? Sah atau enggak? Jadi ada orang salat Id, mungkin karena dia ketiduran misalnya pas salat Id, pas bangun-bangun orang sudah selesai. Kalau dia salat sendirian gimana? Wallahu alam, ya ada khilaf di kalangan para ulama, cuman pendapat yang paling kuat yang namanya salat Id itu harus berjamaah. Baik. Maka sebagaimana salat-salat biasa dimulai dengan takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu apa? Ucapan Allahu Akbar, ya. Bukan mengangkat tangan, ya. Artinya kalau hanya mengangkat tangan saja, cuman tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak sah salatnya. Karena yang rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Kalau hanya mengangkat tangan tanpa mengucapkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Baik. Setelah takbiratul ihram, apa yang dilakukan? Kapan membaca doa iftitah? Ketika salat Id. Apakah setelah takbiratul ihram ataukah setelah takbirat zawaid? Ya. Apa itu takbiratul zawaid? Ya, takbir tambahan. Zawaid itu artinya tambahan. Ingat, takbir itu ada 2 ya dalam salat Id. Ada yang disebut takbiratul ihram, ini kada boleh ditinggal sama sekali. Ada yang disebut dengan takbirat zawaid, ya, takbir tambahan. Berapa jumlah tambahannya? 7. Tunggu, 7 ini termasuk takbiratul ihram atau kada? Berarti 8 dengan takbiratul ihram, ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan tadi kembali, kapan doa iftitahnya? Setelah takbiratul ihram atau setelah takbir zawaid? Baik. Insyaallah jawabannya setelah salat bismillah. Jadi pian sabar. Kita bahas insyaallah setelah salat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi tadi kita telah memasuki pembahasan tentang tata cara salat Id. Maka kita katakan kita mulai dengan takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Dan ini merupakan rukun salat. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat kapankah kita membaca doa iftitah ketika salat Id. Maka ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan setelah takbiratul ihram, sebelum takbirat zawaid, sebelum takbir tambahan. Jadi menurut pendapat pertama, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Hal ini berdasarkan hadis dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar, annahu qala, bahwasanya dia berkata, syahidtul adha wal fitra ma'a Abi Hurairah fakabbara fi raq'atil ula 7 takbirat qabla al-qira'ah wa fil akhirah 5 takbirat qabla al-qira'ah.
Jadi kata Nafi Maula Abdullah bin Umar, dia mengatakan, aku hadir salat Idul Adha dan juga salat Idul Fitri bersama Abu Hurairah, dan beliau bertakbir pada rakaat pertama 7 kali sebelum membaca. Membaca di sini maksudnya adalah membaca Al-Fatihah. Berarti bertakbir sebelum membaca Al-Fatihah. Artinya bertakbir dulu hanya membaca Al-Fatihah. Berarti setelah takbir langsung membaca Al-Fatihah. Lantas doa iftitahnya kapan? Oh, berarti setelah takbiratul ihram sebelum takbir zawaid tadi. Jadi dari dipahami dari asar ini bahwasanya yang benar adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram sebelum takbir az-zawaid. Karena dalam riwayat ini setelah takbir zawaid itu langsung membaca Al-Fatihah. Tidak ada lagi riwayat membaca doa iftitah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan setelah takbir az-zawaid. Jadi setelah takbiratul ihram ditambah takbir tambahan yaitu yang jumlahnya 7 ya, sebelum berta'awudz. Ya, jadi doa iftitah dulu, baru setelah itu berta'awudz, baca basmalah, baru baca Al-Fatihah. Baik. Maka di sini ada dua pendapat. Walaupun ulun lebih condong pada pendapat yang pertama yang menyatakan ya setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram berdasarkan asar dari Nafi Maula Abdullah bin Umar. Tetapi kalau ternyata setelah takbiratul ihram tidak sempat untuk membaca doa iftitah, karena memang misalnya imamnya langsung setelah takbiratul ihram langsung takbir zawaid, maka tidak mengapa diakhirkan setelah takbir zawaid. Intinya ya, mau setelah takbiratul ihram ataupun takbir zawaid, maka keduanya diperbolehkan, wallahu a'lam. Baik. Maka berkaitan tentang takbir zawaid, jumlahnya tadi ada 7 ya. Ini salah satu pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya takbir zawaid itu ada 7. Artinya 8 dengan takbiratul ihram. Walaupun sebenarnya di sini banyak pendapat atau banyak khilaf di kalangan para ulama, bahkan disebutkan sampai 10 pendapat. Ya, tetapi wallahu alam pendapat yang masyhur ya tadi, setelah takbiratul ihram ditambah 7 takbir. Itu pada rakaat pertama. Adapun pada rakaat yang kedua ditambah 5 takbir. Ya. Setelah takbir intiqal. Takbir intiqal itu tidak dihitung yang 5 itu ya. Jadi setelah bangkit dari sujud Allahu Akbar itu disebut dengan takbir intiqal, baru ditambah lagi 5 kali takbir. Hal ini berdasarkan hadis nomor 521 wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima akhrajaha Abu Dawud wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tashihah. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takbir pada salat Idul Fitri adalah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, serta membaca Al-Fatihah dan surah yang dilakukan setelah kedua takbir tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi mengutip dari Sahih Al-Bukhari. Baik, berkaitan tentang hadis ini disebutkan tadi takbir pada salat Idul Fitri adalah 7 kali pada rakaat pertama. Nah, dalam memaknai hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menghitung takbiratul ihram itu termasuk 7, berarti takbir zawaidnya cuma 6. Ada yang mengatakan enggak, ya, yang dimaksud 7 ini takbir zawaid selain dari takbiratul ihram. Wallahu alam ya. Jadi banyak para ulama juga yang berpendapat bahwasanya 7 itu termasuk takbiratul ihram. Jadi jangan heran kalau ada
setelah takbiratul ihram cuma 6 ya. Walaupun walau alam pendapat yang paling kuat adalah setelah takbiratul ihram adalah 7. Adapun untuk rakaat kedua ya, maka kebanyakan mengatakan 5 kali takbir. Wallahu a'lam. Kemudian apa hukum dari takbir zawaid tadi? Kita menambahi takbir itu apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah? Artinya kalau misalnya kita sengaja salat Id sudah seperti salat subuh biasa 2 rakaat tanpa ada takbir zawaid, apa hukumnya? Apakah salat Idnya sah ataukah kada? Maka kembali kepada hukum dari takbir zawaid itu sendiri. Jumhur ulama menyatakan takbir zawaid itu hanya sebatas sunnah. Konsekuensi kalau sunnah, kalau ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah. Ya, dan juga kalau ternyata lupa, tidak perlu sujud sahwi. Itu bagi mereka yang mengatakan sunnah, dan ini pendapat jumhur ulama. Ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Artinya kalau ditinggalkan secara sengaja, sholatnya tidak sah. Kalau lupa, ya maka wajib untuk sujud sahwi. Bahkan sebagian mengatakan, ya bagi mereka yang mengatakan wajib nih, kalau sudah membaca Al-Fatihah, ya baru ingat lupa takbir zawaid tadi, maka kembali ke takbir zawaid dan diulangi Al-Fatihahnya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya takbir zawaidnya adalah sunnah. Baik, sekarang kita katakan itu adalah sunnah, terus lupa, ya kita sudah Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Di tengah-tengah Al-Fatihah ingat, apa yang kita lakukan? Kita teruskan Al-Fatihahnya atau takbir? Ya, dan ini biasanya membingungkan, ya terutama bagi ummahat di belakang itu. Ini imam takbir apa nih? Ya, jangan-jangan ruku. Baik, maka kalau sudah kelewatan dan sudah terlanjur membaca Al-Fatihah, maka sudah tidak perlu lagi untuk takbir, karena sunnah yang sudah terlewat waktunya. Jadi tidak perlu kembali lagi. Baik, ya Allah alamnya ini tentunya bagi mereka yang mengatakan hanya sebatas sunnah, dan ini yang paling kuat. Wallahu alam. Kemudian ketika takbir zawat ini, apakah dianjurkan untuk mengangkat tangan? Kalau takbiratul ihram, sepakat dianjurkan untuk mengangkat tangan. Nah, untuk takbir zawaid gimana? Apakah disuruh mengangkat tangan juga setiap kali bertakbir, ataukah cuma takbiratul ihram saja? Adapun takbir zawaid cuma mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Nah, ini juga merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini? Karena tidak dinukil dari Nabi SAW berkaitan dengan khusus salat Id. Ya, apakah beliau mengangkat tangan ataukah tidak? Tidak ada riwayatnya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Namun sebagian ulama yang lain tetap mengatakan dianjurkan untuk mengangkat tangan berdasarkan keumuman hadis yang menjelaskan setiap kali Nabi SAW bertakbir di dalam sholat, beliau mengangkat tangan. Jadi wallahu alam, pendapat yang kuat tetap dianjurkan untuk mengangkat tangan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi. Kalau beliau berdiri di dalam sholat, beliau mengangkat tangan beliau. Dan beliau juga mengangkat kedua tangan beliau setiap kali takbir. Maka ini menunjukkan bahwasanya umum sifatnya, setiap kali takbir dalam keadaan berdiri dianjurkan untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Baik. Apakah ada zikir di antara takbirat zawaid ini?
Atau hanya Allahu Akbar tanpa ada apa-apa di antara takbir. Atau ada zikir tertentu di antara dua takbir. Maka ini juga di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak dibaca apa-apa, pokoknya takbir aja 7 kali. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil khusus diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca apa-apa di antara takbir-takbir ini. Pendapat yang lain mengatakan ya dianjurkan untuk berzikir di antara kedua ini. Dan ini sebagaimana riwayat asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu ketika beliau menyebutkan tentang masalah antara takbir ini, beliau mengatakan yaqulu Allahu akbar wa yahmadullah wa yusni alaih wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ya, yang dibaca antara takbir-takbir ini adalah Allahu Akbar, kemudian memuji Allah, ya, kemudian bersalawat atas Nabi atau beliau. Akhirnya jadilah sebagian ulama menyusun perkataan Ibnu Mas'ud ini, ya, yaitu yang dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wa sallim taslima. Ya, ada yang mengatakan demikian redaksinya. Ada yang mengatakan yang penting kita berzikir. Boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu boleh. Ya, intinya ada dua pendapat dalam masalah ini, maka permasalahannya lapang ya. Bagi pian yang hendak berzikir silahkan. Dan tidak ada zikir khusus, yang penting kita berzikir di antara takbir-takbir tersebut. Ya, atau tidak berzikir sama sekali juga tidak masalah. Wallahu alam. Baik. Kemudian kalau ternyata ada makmum yang masbuk dan ketinggalan takbir zawaid. Kan sebagian orang tuh datang terlambat kan ya. Imam sudah takbir misalnya berapa kali? 4 kali misalnya. Datang kita terlambat. Nah, sekarang kita takbiratul ihram. Apakah ketika kita 3 kali dapat takbir zawaid dari imam, apakah kita tambah 4 lagi? Atau sudah 3 aja sudah? Sesuai yang kita dapatkan, ya. Maka wallahu alam, ya, pendapat yang lebih kuat di sini kita cukup mengikuti imam saja. Tidak perlu mengqadha takbir yang telah terlewatkan. Kenapa? Karena setelah imam bertakbir tadi rata-rata imam membaca Al-Fatihah. Nah, sementara kita diharuskan untuk mendengarkan bacaan imam, ya. Jangan sampai kita tersibukkan dengan takbir. Jadi ketika kita datang terlambat, maka langsung ikuti saja apapun gerakan imam. Kalau ternyata misalnya imam sudah selesai dari takbir zawaid, sudah membaca Al-Fatihah, maka kita cukup bertakbiratul ihram dan tanpa harus bertakbir zawaid. Wallahu a'lam. Baik, jadi kita ulangi berkaitan dengan takbir zawaid tadilah. Pertama tadi jumlahnya ada berapa? 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Hukumnya ada khilaf di kalangan para ulama, paling kuat adalah sunnah. Apakah dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir? Jawabannya dianjurkan mengangkat tangan. Apakah ada zikir di antara takbir tadi? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, silahkan yang mau berzikir, silahkan juga yang tidak mau atau tidak berzikir. Kemudian ketika ketika makmum yang masbuk ketinggalan takbir zawaid, maka cukup ikuti imam saja tanpa harus mengqadha takbir zawaid. Baik. Nah, setelah selesai dari takbir zawaid, maka seperti biasa membaca ta'awudz, membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca surah. Nah, surah apa yang dibaca? Maka yang dianjurkan dibaca di dalam salat Id
itu sama seperti salat Jumat, yaitu surah Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah wa rubbama ijtama'a fi yawmin wahid fayaqra'a bihima. Nabi SAW ya membaca di salat Id dan salat Jumat dengan surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Dan terkadang pernah terkumpul antara salat Id dengan hari Jumat, ya kan? Dengan salat Jumat, dan beliau membaca dua surah ini di keduanya, artinya di salat Id dan juga salat Jumat. Baik. Begitu juga boleh juga membaca selain dari surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, membaca surah Qaf di rakaat pertama dan surah Al-Qamar di rakaat kedua. Surah Qaf di rakaat pertama dan surah Al-Qamar di rakaat kedua. Hal ini berdasarkan hadis nomor 522. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha bil qaf. Waqtarabat ini maksudnya surah Al-Qamar. Akhrajahu Muslim. Jadi Nabi SAW ketika salat Idul Fitri dan Adha pernah membaca surah Qaf dan Iqtarabat, yaitu surah Al-Qamar. Ya. Tapi wallahu alam riwayat yang paling banyak itu adalah surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Adapun dua surah terakhir ini itu terkadang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian salat seperti biasa, ruku, sujud, kemudian naik ke rakaat kedua bertakbir 5 kali, ya, kemudian disempurnakan salat sampai salam seperti biasa. Baik. Kalau ada masbuk, ya, 1 rakaat masbuk, jadi datang langsung rakaat kedua, imam sudah di rakaat kedua. Pertama ikut masuk atau enggak? Masuk, ikut. Baik. Ketika imam salam dia naik ke rakaat kedua. Apakah dia melakukan 5 takbir? Jawabannya iya. Ya, sama seperti ketika salat bersama imam 5 kali takbir. Baik, setelah salat apa yang dilakukan? Khutbah. Ya. Apa hukum khutbahnya? Sudah kita katakan hukumnya adalah sunnah. Berapa kali khutbahnya? 1 atau 2? Dan ini juga permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Ya, dan khilafnya khilaf kuat di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama 4 mazhab mengatakan 2 khutbah. Dikiaskan dengan khutbah Jumat. Sebagian ulama mengatakan 1 khutbah. Ya. Wallahu alam, permasalahannya ini permasalahan ijtihadiyah, ya, dan permasalahannya lapang insyaallah. Maka bagi mereka yang ingin khutbah 2 kali silahkan, khutbah 1 kali silahkan. Ya, dan lebih afdal lagi kalau kita memperhatikan kondisi makmum. Kalau kita misalnya khutbah di tempat orang yang biasa 2 khutbah, maka lebih baik 2 khutbah. Ya, kalau yang biasa 1 khutbah maka tidak mengapa satu khutbah. Wallahu alam. Baik. Jadi khutbah tidak terlalu banyak pembahasannya, ya, hanya khilaf di kalangan para ulama apakah 1 kali ataukah 2 kali. Baik. Setelah khutbah apa yang dilakukan? Pulang. Ya, sunnah setelah Id. Setelah Id saling memberi selamat, saling mendoakan. Di antaranya adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, dan ini diriwayatkan dari para sahabat, mereka melakukan hal tersebut. Kemudian juga sunnah ketika pulang, yaitu pulang melalui
jalan berbeda dengan jalan ketika berangkat. Hal ini berdasarkan hadis nomor 523. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tariq. Dari Jabir dia berkata Rasulullah SAW ketika hari raya beliau mengambil jalan yang berbeda, yakni antara pulang dengan pergi. Jadi tujuannya apa? Pertama ya biar lebih banyak mengucapkan salam atau memberikan salam kepada orang-orang yang berbeda-beda, ya kan? Kemudian juga untuk memperbanyak langkah ya sebagai saksi di hari kiamat bahwasanya dia telah melakukan langkah ya, banyak langkah baik ketika pergi maupun pulang dari sholat Id. Kemudian di antara sunnahnya juga, jadi sunnah setelah Id saling memberi selamat tadi, saling mendoakan. Kemudian pulang melalui jalan yang berbeda. Yang ketiga, silaturahim, bertukar hadiah, membahagiakan orang lain. Pokoknya hal-hal yang bisa membahagiakan orang lain. Baik. Pembahasan terakhir kita berkaitan tentang salat Id adalah permasalahan seputar takbir. Takbir ada dua macam. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir ada dua. Ada yang disebut takbir mutlak. Ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu apa? Tidak terikat ya, tidak terikat dengan waktu. Waktu atau tempat, kapan saja, di mana saja. Ya, jadi kita bebas kapan saja bertakbir, mau di mana saja. Baik, itu disebut dengan takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad yaitu takbir yang terikat, yaitu maksudnya setelah salat. Takbir yang dilakukan setelah salat. Baik. Sekarang kita bahas takbir mutlak itu ada pada hari raya apa? Idul Fitri. Idul Adha enggak ada? Keduanya ya. Jadi baik Idul Fitri atau Idul Adha itu ada takbir mutlak. Idul Fitri dari kapan? Takbir mutlak. Dari malam dari maghrib ya, dari setelah maghrib atau dari masuknya waktu maghrib, dari maghrib aja gitu sampai bila? Setelah sampai salat Id. Ada juga sampai selesai imam khutbah ya, intinya sampai salat Id, selesai takbir mutlak untuk salat Idul Fitri, untuk Idul Fitri. Jadi setelah zuhur ada lagi takbir, asar ada lagi ya, karena kan sebagian kita mendapati masih ada takbiran tuh ya, sampai asar masih takbiran, padahal untuk takbir salat Idul Fitri itu cuma sampai dari maghrib sampai salat Id selesai. Baik, ingat kita masih berbicara takbir mutlak. Kalau Idul Adha dari kapan?
Habis maghrib kapan? Baik, sampai hari awalnya apabila? Tanggal 1. Baik. Jadi awal Zulhijjah. Dari tanggal 1 Zulhijjah malamnya ya. Sampai akhir hari tasyrik. Nah, jadi bebas tuh. Jadi lawas. Dari tanggal 1 sampai 13 hari itu boleh bertakbir, tapi takbirnya takbir mutlak. Di mana saja, kapan saja, di pasar, di kerjaan, takbir aja. Sudah, ini untuk takbir mutlak. Adapun untuk takbir muqayyad yang dilakukan setelah sholat, itu pada Id apa nih? Cuma pada Idul Adha, tidak ada pada Idul Fitri. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang Idul Fitr. Ya, ada yang mengatakan dikiaskan dengan Idul Adha juga ada takbir mutlak. Tapi wallahu alam dalil-dalil cuma menunjukkan adanya takbir muqayyad pada Idul Adha. Artinya setiap selesai sholat takbir. Mulai apabila? Nah, jadi setelah subuh, ya subuh hari Arafah. Hari Arafah apabila? 9 Zulhijjah sampai asar. Asar hari tasyrik. Ya, subuh hari Arafah itu mulainya. Jadi setelah subuh, nah itu takbir. Zuhurnya, kemudian asarnya, maghribnya, isyanya dan seterusnya sampai asar hari tasyrik. Selesai takbir muqayyad. Berarti kalau kita lihat untuk Idul Adha, kapan terkumpul takbir mutlak dengan takbir muqayyad? Berapa hari? Yakin? Dari tanggal 9 tadi kan ya? Ya, walaupun dari subuh hari Arafah 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari. Baik, nah ini berkaitan tentang takbir baik muqayyad mutlak ataupun muqayyad. Baik. Adapun dalilnya ya untuk Idul Fitri walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan, maksudnya bulan Ramadan, dan kalian bertakbir. Kemudian untuk Idul Adha wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang maksudnya adalah 10 hari pertama. Kemudian wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari ma'dudat ya, yang tertentu. Ini maksudnya ayyamut tasyrik. Maka 13 hari itu dianjurkan untuk bertakbir. Adapun takbir muqayyad itu berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat bahwasanya Nabi SAW ya bertakbir dari subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik. Baik. Ketika takbir muqayyad tadi yang Idul Adha tadi, itu berapa kali dibacanya? Bebas, sampai berapapun ya. Baik. Sebenarnya tidak ada dalil secara spesifik tentang berapa jumlahnya, cuman para ulama menjelaskan dianjurkan dengan jumlah ganjil. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Baik. Kemudian cara bertakbirnya gimana? Kapan bertakbirnya dulu?
Kan kita salam ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kapan takbirnya? Apakah langsung salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah salam langsung, atau zikir dulu, zikir ba'da shalah baru bertakbir, atau setelah istighfar 3 kali kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram baru bertakbir. Tiga hal ini ada yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan setelah sholat langsung. Ada yang mengatakan setelah zikir habis sholat. Ya, ada juga penengahan tadi setelah istighfar kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ulun pribadi lebih condong pada pendapat ketiga ini, yaitu yang mengatakan setelah istighfar kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian balik, ya kan, maka langsung bertakbir, baru setelah itu zikir setelah salam. Dan perkaranya lapang insyaallah. Kalaupun pian mau takbirnya setelah zikir juga tidak masalah, wallahu a'lam. Baik, nah inilah beberapa perkara berkaitan tentang takbir. Maka dengan ini pembahasan kita berkaitan tentang salat Id telah selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab salat kusuf insyaallah. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.